Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review hasil nonton keluarga kami, nonton film di bioskop Lost Man Bu Broto, dan acara yang paling kita sukai. Ya, Bu. Belum tidur malam. Lagi buat podcast ya. Buatin minum. Sama istri saya kita ngobrol aja ya, pemirsa. Buatin minum teh biar hangat. Ini Bu, kita mau review Ini ya. film yang kita tonton Oh kemarin. iya, Lost Man ya. Nah, Lost Man Bu Broto. Tahun berapa itu Bu ya? Itu Lost Man serial itu sebenarnya bukan film dulu serial. Kayak sinetron gitu ya. Iya, Kan. serial. Ini Bu yang kita tonton di bioskop Nah, memang yang kemarin itu kita tonton. agak beda, pemainnya memang lain, tapi kan karakternya sama ya. Dulu tuh Pak Udel atau Pak siapa ya? Mang Udel Mang Udel. sebagai Pak Broto. Nah itu sekarang diperankan oleh Matias Mucus. Bagus sih Matias Mucus. Memang kalau karakternya sih Mang Udel sama dia beda ya Bu ya, tapi dapat pesannya itu ya Matias Mucus. Ibu paling disukai dari film Lost Man ini apa ini? Rumahnya gitu ya. Rumahnya itu model Jawa, tapi Jawa zaman dulu tapi masih ada gitu sekarang. Tapi yang masih walaupun ada, zaman gitu modern ya. Masih iya. Kalau lihat filmnya sendiri kan ini filmnya syarat dengan masalah gitu ya, masalah kehidupan sehari-hari. Masalah tentang nggak suka sama menantu, masalah ditinggal kekasih sehingga anak siapa namanya Sipur ya, yang suka ngapur yang lama sakit jadi depresi. Ada ibu yang suka ngatur anaknya. Padahal anaknya senang dengan main dengan si Parjo gitu ya. Terus siapa itu Bu yang pacarnya itu ya, yang seniman itu? Jarot. Nah, Jarot. Jarot itu disukai sama Sri, tapi keluarga yang lain nggak pada suka. Itu kan masalah sehari-hari kita ya. Hanya uniknya mereka itu kalau persoalan itu diobrolkan, dan dalam obrolannya itu khas Jawa ya Bu ya, terus penuh dengan nasihat itu ya yang hebat. Ibu kan dulu waktu ayah mau nonton sebenarnya menemani ibu aja, tapi pas nonton jadi pengen nonton, ayah nonton, jadi terpesona dengan teknik pengambilan gambarnya, aktingnya. Yang paling saya suka sama dialognya itu. Ini dialog waktu Pak Broto ngomongin Mbak Pur tentang kehidupan. Terus itu keluhan siapa yang kakek bapak-bapak itu? Tamu ya, seorang tamu yang kangen sama istrinya ya. Tinggal istrinya pergi gitu. Saya juga jadi merasa kalau ayah udah tua gitu, nggak ada ibu sama anak-anak, jadi kebayang ya sepi. Kalau tiada baru terasa gitu ya. Iya, makanya harus dinikmati keberadaan itu. Terus yang paling asik itu bertengkarnya Bu Broto sama Sri itu Bu. Kenapa itu? Kalau ibu pendukung Bu Broto yang ngotot gitu ya, ngatur-ngatur anaknya, atau si Sri yang ingin merdeka. Hidup dengan dua kepribadian seperti ini. Ibu-ibu pasti jadi Ibu Broto sih. Iya. Karena dia kan Ibu tidak kenalin image kamu ini beda dengan image ibu. Prinsip hidupnya Dengan Lost Man ini Sri. pengalaman gitu. Sedangkan Sri kan Ibu kayak nggak pernah ngeliat menteri-menteri sekarang main drama. Pejabat-pejabat udah main TikTok. Ada Bu yang bisa ngejalanin dua dunia. Mereka itu beda. Si Sri itu hamil di luar nikah masih Jarot. Itu konflik paling besar yang ada di cerita film ini, yang ya pengolahan konfliknya itu asiknya di ujung gitu ya. Tapi yang hebatnya itu ada beberapa masalah gitu ya, yang besarnya sih karena hamil di luar nikah. Tapi yang lainnya itu ngikuti dan di ujung itu bisa selesai. Kalau itu ya Sri yang hamil di luar nikah di film itu, menurut ibu dia bukan salah gaul sih, bukan, karena dia dididik dari lingkungan. Hanya kepolosan mungkin ya. Mungkin karena dia itu protes karena ketegasan dari ibunya, kayaknya ya ketegasan ibunya terlalu tegas, terlalu ngekang gitu ya. Ya, sedangkan dia kan pingin hidup di zamannya ini kan beda zaman. Tapi rasanya ada dialog yang ngomongnya begini sih Sri itu Bu. Dia melakukan itu bukan karena ingin memaksakan supaya dia nikah sama Jarot, itu karena tidak sengaja dan terbawa suasana. Kecerobohan dia bilangnya tadi di situ ya kan. Maaf saya ceroboh kata Sri gitu. Mungkin terhanyut suasana obrolan. Ibu itu keluarga yang penuh masalah ya, tapi asiknya itu ketika marah, ketika suasananya tegang itu, ada tamu datang, wajahnya kok
bisa langsung Jadi berubah. fleksibel ya, bisa menyesuaikan situasi. Aduh, ya apakah Kayaknya ini patut dicontoh ya. enggak, tapi dalam kehidupan nyata bapak-bapak mampu nggak seperti itu? Lagi kita kesel-keselnya gitu, Bisa, ada temen gede, makanya kita harus belajar dari setidaknya nonton film itu juga jadiin pelajaran gitu untuk kita di kehidupan kita. Oh kayak gini, kayaknya itu bagus gitu, dicontoh ya. nah itu Iya. betul itu si Oh, anak yang mau ngikutin si Parjo tapi di Iya. ini persoalan di pengelolaan losmen juga, jadi apa ya, jadi semacam pelajaran bagaimana bisnis keluarga itu harus dikelola memang sungguh-sungguh gitu ya, sungguh-sungguh, ini profesional. Iya. Dan melibatkan keluarga, ternyata di keluarga juga ada yang suka dan tidak suka. Saya kalau pakai belangkon itu bisa jadi Matias Mucus. Bagus sih. Enggak sih, enggak kayak Matias Mucus juga sih, cuma belangkon sama baju loriknya itu kesannya Jawa gitu. Oke, nanti kita coba podcast ya. Iya. Pemirsa, saya akan pakai. Ini Sederhana. pemirsa, suara penyanyi mungkin saja nanti akan saya kecilkan atau saya hapus karena bisa kena itu ya, royalti, apa namanya, copyright. Tapi kalau diizinkan dan tidak ada larangan di YouTube akan saya tampil. Jadi sudah diedit sedikit di filmnya itu. Suaranya api tuh. Sampai Suara gini bagus tuh kamu. Iya. Pemirsa, enaknya udah satua gitu kalau punya waktu memang jalan-jalan ke tempat wisata dan nonton saya nanti akan saya buat podcastnya untuk pemirsa, terutama mungkin ini konsumsi bapak-bapak, ibu-ibu yang seusia saya. Tapi kalau Anda semua mahasiswa saya dan murid-murid ibu nih mau nonton, beri komentar dan kritiknya ya, nggak apa-apa, supaya podcast kita ya Bu ya, review itu bisa lebih bagus dari hari ke hari. Tapi ya Bu, yang losmen usaha, tapi kenapa nggak ada gudeg ya? Iya ya. Kok itu kan itu teh makanannya, kojonya itu khasnya apa tadi ya? Gurame asam combrang. Itu di Jogja di sebelah mana itu? Setahu saya kan gudeg Bajung. Apalagi ya gudeg ya, emang saya kira gudeg aja lah sih yang khas yang khas dari Jogja. ya. Kalau yang makanannya kayak bapia, Tapi ini emang dari Jogja gitu, losmen. kalau ceritanya dulu kan Jogja, Jogja Bu. Terus atau Jawa? waktu di film itu ada Tugu Jogja di tengah. Oh iya. Kita kan pernah Berarti ciri khas. kita kan ya, pernah ciri nginap khas. di hotel yang Iya. dekat itu Bu, yang Ciri jalan khas. kaki ke situ. Ya waktu kita ke Jogja ya. Ya, di Jogja kita nginap di hotel, nggak usah disebut ya, nanti Iya. disangkanya promosi, tapi nggak jauh dari situ. Nah ini dialog yang paling menegangkan itu Bu. Sri ama bertengkar sama Jum ya, Mbak Jum ya. Mbak Pur. Mbak Jum. Mbak Jum mah Budak. Budak, Jum. Iya, waktu ngomong sama Adik kakak gitu ya. iya sih, Berarti Bapur kan ngeritik si Sri karena Iya. dia pilih Jarot. Ketika sudah katakan dibalikan sama Sri itu. Terus kenapa Mbak Pur jadi hidupnya seperti itu gara-gara Mas Anton Mas yang Anton yang sampaikan dia itu begitu traumanya ingat ke Anton kan nggak berani masak kayak ikan masak. asam combrang itu ya. Terus ini dialog antara Mbak Pur dengan Sri. Mbak Pur ini Bu ya? Iya, Mbak Pur dan Sri itu. Ini yang paling asik, dialog yang paling asik. Tidak pernah mencampuri urusan Dialog pribadi yang paling tamu. asik, yang saya suka. Yang sering kali Kenapa terjadi dia bahwa tamu-tamu itu datang sudah membawa persoalan masing-masing, Bu Angga. Bu Broto nggak usah ngomong-ngomong soal prihatin. Itu ngomong Ya ada saya yang prihatin sama keluarga Ibu. Sibuk ngurusin keluarga orang, keluarganya aja nggak beres. Ya, itu ya. Anaknya nggak ada yang selesai kuliah. Kan anaknya itu kan mengidolakan. Kalau kamu mau dimengerti sama orang lain, Sifatnya ngomongnya apa tuh? kamu harus mengerti orang lain dulu. Sekarang tugasmu ngertiin ibumu. Anak itu kalau ingin dipahami, pahami dulu ibunya. Iya, Gitu. lucu ini. Nah, itu dibalikin Kamu sama bener, ibunya. Jo. Kamu harus mengerti orang lain dulu sebelum orang lain mengerti kamu. Sekarang tugas kamu mengerti Ibu. Aduh. Yang paling saya suka dari film ini, entah karena saya ada di jurusan bahasa ya, itu dialognya. Dialog itu dialognya bagus gitu. benar-benar bisa Sederhana. apa ya? Pakai logika, memutarkan logika, menekankan perasaan dan penekanannya itu pas gitu. Dan ini Aku artisnya hamil. empat loh.
Artisnya mantap, ini bisa membawakan karakter dengan bagus. Kamu Ini ceritanya keluar dari jadi losmen Bu ini. Broto, dia itu orang Belanda gitu ya, Bu. Nikah sama Pak Broto kan gitu kan. Kamu tidak pantas ada di losmen ini. Ada Belandanya nggak ya? Bukan itu kan, bukan Ini Kan pilihan itu keturunan boleh. keturunan Keturunan Belanda Belanda. ya. Nggak tahu sih asal usul keluarganya, cuma keturunan Belanda. Nama Ibu Broto itu sebenarnya Deborah gitu ya, Deborah. Pak apa tuh? Nikah sama Pak Broto. Broto yang Jawa gitu, yang yang Jawa. tinggal di Jawa. Tapi yang dikenal Ibu Brotonya karena cantik mungkin ya, Iya. menjual. Nah ini gambarannya setelah konflik keluarga itu, Losmen Bu Broto jalan tanpa Sri, manajemennya agak sedikit kacau. Iya. Itu contohnya ketika datang tamu dari Bali yang tidak suka makan daging gitu ya, gak terkontrol dikasih makan daging. Srinya sendiri terus berlanjut karir penyanyinya, tapi ketika nyanyi dia ingat keluarganya. Jadi ketika nyanyi bayangkan keluarganya pengennya lagi nonton gitu. Ya, itulah perbedaan keinginan pandangan antara Sri yang ingin Ibu ya mengembangkan bakat penyanyinya dengan Bu Broto yang ingin Sri itu ngelola losmen. Losmen. Nah ini Karena bisa ya kerjasama ya. iya kan. Maksudnya teh kan Bu Broto punya losmen ya, Nah. sedangkan Sri kan bisa menyanyi, padahal di losmen itu biar aja Sri menyanyi menghibur para tamu gitu Ya, ya. itu yang dilakukan Pak Broto. Kan Bu Brotonya nggak Pak suka. Broto ada Iya. adegan di situ Iya. Pak Broto kan Pinter. pada waktu apa memanggil band gitu bandnya nggak datang, datang lah. terus Ya. Srinya ini dipanggil dadakan gitu ya, Dan bagus kan dipanggil menyanyi, tapi Bu Brotonya malah Bu, apa tuh agak melotot gitu. Bu ini mulai penyelesaian masalah. Ya. Ketika siapa si Jarot, Jarot. ketemu sama ini ya sama si Mencari keluarganya. Nah, dan ternyata keluarganya bagus ya. Jadi si ayahnya yang meninggalkan dia ternyata tetap memperhatikan dan selalu Dan aku membeli juga harus cari tahu barang-barang karya dia. Jadi memperhatikannya di apa ya? Jadi si Sri sama Jarot ceritanya Apakah udah aku akan selesai. seperti Nah sekarang si ini Bapak Akbar itu juga sudah mulai ini ya, sudah bisa lepas dari kenangan kesedihannya, Anak kita kemudian kan. dijadikan Masaknya juga ini apa tuh ditega-tegain gitu ya? Ya. Masih dalam suasana sedih masak Tapi ikan. kalau udah gitu lancar. Dikira kan? kena bawang. Ternyata bukan. Itu kan coba ekspresi mau dia tadi foto itu ya. Pokoknya Bagus memang. ini film bagus loh, banyak pesan moralnya, terus sederhana ya. Masih mempertahankan ini ada budaya Jawa nih. Ya pengennya film-film kita itu seperti ini. Iya. Insya Allah nggak akan kekurangan penonton. Nah setidaknya penontonnya adalah orang-orang seperti kita. Ya anak-anak zaman sekarang juga sih harusnya bisa Harus sih, harus karena nonton banyak untuk belajar. jadi pelajaran, terus jadi apa tuh, bisa jadi panutan juga kan. Nah, ini bagian paling penting yang saya suka nih. Rasanya sudah Seorang jelas. ibu yang Sri merasa tidak akan dia kembali ke dihianati losmen. karena anaknya hamil berulang nikah Iya. Iya toh. dalam Iya, Bu. kondisi Sri ada- sudah cerita ada semuanya. timbang. Dilamar sama Jarot minta restu. saya benar-benar datang ke sini Mau, cuma dan mau tapi minta masih marah. doa Ini. restu saja. Ini adegan yang Sudah saya berikan bawa tadi. tisu. Ini kayaknya harus Ibu waktu nontonnya nangis nggak? nangis karena kan ngerasain ibu gitu ya, harus apa tuh membela gitu ya, harus Iya. membela terus mensupport anaknya. Cinta orang tua, apalagi seorang ibu pasti akan mengalahkan ego dirinya. Jadi pengen nangis lagi. Ya walaupun kita setuju dengan Bu Broto, tapi ya Pengen kalau nangis seorang lagi. ibu atau orang tua pasti kalau anaknya salah dengan marah ya itu cinta akan mengalahkan. Hati, Pak. Tapi bagusnya si Pak Broto itu bisa itu yang menenangkan Pak istri. Broto di situ yang Itu kan, diam Pak. ya, Nah, tapi berpikir bijak gitu ya. ngomong gitu ya, Bisa. bisa ngomong ya. Bisa tahu situasi kapan dia harus bicara, bukan takut istri sih ya. Tapi takut istri juga, Bu. Kapan dia harus bicara, dia tahu situasi. Oh ini istrinya nggak bisa diajak bicara, diam gitu kan. Ya, mana? Broto love Deborah. Berjanji di bawah pohon nangka. Walaupun kita berasal dari dua dunia yang berbeda, tapi kita akan menyatukan rumah ini agar nanti anak-anak kita supaya nyaman, aman. Makanya didiamkan dulu beberapa saat.
Jadi kesimpulannya jangan ambil keputusan ketika marah. Iya. Ini asik nih Bu. Ini kalau ini saudaranya Indo sekali itu kalau saudaranya itu. Ini ceritanya sepupu ya. Sepupu. Sepupu. Yang menyepelekan, Iya. gitu ya. Iya, dan Bu Broto itu takut atau minder. Minder, iya. Ternyata saudaranya itu lebih parah ya, dia sakit di kemo, Iya, kemudian karena kepalanya sakit. gundul. Padahal baik-baik saja sih sebenarnya. Yang asal mendongkrak. Saudara, ini pemirsa lagu-lagunya nggak saya bebaskan gitu ya, karena saya takut kena hak cipta. Iya. Kesimpulannya, Bu, kalau dilihat nonton ini ya, perbedaan ego itu kan masalahnya di situ masalah konflik yang ada dalam sinetron atau film tadi ya. Prinsip. Ego, budaya, nah perubahan zaman, Iya. perubahan zaman yang membentuk anak yang bertentangan kemudian dengan rohanta, itu hal yang lumrah terjadi, dan kalau kita jalani dengan cinta dan kasih sayang dalam keluarga, akhirnya bahagia. Ya, sekian pemirsa obrolan saya dengan istri. Ini tidak sengaja malam-malam ternyata mau buat podcast sendiri. Kalau ada dialog yang kurang bagus, kritik dan sarannya ditunggu ya. Nah, tunggu dan kasih tahu film apa yang perlu kami tonton dan nanti kita buat reviewnya. Ibu makasih nih malam-malam batin teh. Minum lagi teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.